Selamat malam teman-teman. Ya, saya sedikit mau membuat tutorial untuk belajar. Jadi belajarnya itu membuat sketsa. Ini potret ya. Jadi tidak perlu pensil yang banyak, cukup dua aja seperti ini. Nah, ini yang satu penghapus, yang satu lagi pensil. Saya kali ini pensilnya pensil ini apa namanya, karkol ya. Jadi yang satu penghapus, penghapusnya monosero, yang ini pensil karkol ya. Ini karkol, tapi saya ambil yang soft. Oke, sekarang kita mau mulai. Maaf, jadi ini sudah saya sketsa ya, supaya untuk mempercepat. Jadi tidak perlu pakai banyak pensil, cukup saya satu aja. Jadi cukup duselnya pakai tangan. Jadi seperti ini. Pertama buat garis. Nah, ini bisa dibesarkan seperti ini. Lihat garisnya. Kalau memang itu benar-benar gelap ya gelapin. Nah, ini jangan lupa, ini untuk membuat supaya tangan kita nggak menempel gambar. Jadi begini, digaris dulu. Ini pensil karkolnya itu kalau digusel dia akan menyebar ya, gampang sekali ya kalau yang soft itu ya. Nah, setelah dilihat garis-garisnya ini garisnya seperti ini. Kalau sudah, baru disuruh cukup pakai tangan aja. Jadi pakai jari. Kalau yang kecil itu jari kelingking, tapi kalau yang besar seperti pipi seperti ini ya, meratanya lebih cepat, lebih meluas, itu pakai jari, bahkan jempol pun bisa ya. Jadi tidak harus pakai alat yang banyak. Terus kemudian nih gantian ya, kita harus pilih foto atau minta foto kalau ada yang benar-benar jelas, supaya kita membuatnya itu tidak kesusahan, terutama bagi yang matanya bermasalah ya. Gosok-gosok dulu, baru ini diputar-putar seperti ini, boleh, yang penting merata. Kemudian untuk membuat putihnya cukup saya pakai monosero seperti ini. Dia akan terlihat terang. Ntar finishingnya nggak pakai ini ya, finishingnya pakai pensil putih. Itu juga sama karkol ya. Jadi kalau cukup satu ini aja, satu saya pakai yang karkol yang soft. Nah, ini ada soft, tulisannya soft ya. Nah, ini soft. Oke, lihat ya. Mohon maaf kalau ini malam agak. Nah, ini mereknya Meris. Oke, jadi murah ini. Satu pensil ini sekitar ya, tergantung tokonya ya, bisa 3.000 sampai 7.000. Oke, cukup kalau untuk belajar, tidak usah yang mahal-mahal dan banyak pensil. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, lubangnya, ini bisa dibesarin. Lubangnya itu kasih garis yang tebal dulu, garis yang gelap ya tentunya. Kemudian kalau sudah, baru ngarsirnya itu begini, ngarsirnya agak miring. Ini harus pensil yang runcing terus ya, supaya goresannya itu lembut. Oke, kalau sudah, nah, didusel pakai, cukup pakai kelingking, tidak harus pakai yang alat dari kertas. Itu yang dijual mungkin agak mahal ya bagi pemula. Kalau bagi yang sudah sering menggambar dan banyak order nggak masalah ya, jadi ada biaya. Tapi untuk pemula cukup satu pensil karkol. Tapi kalau mau pakai pensil yang 8B, 5B atau 2B boleh. Nah, ini khusus untuk karkol. Karkol itu ininya cepat sekali ya, didusel pakai jari itu cepat, lembut. Kertasnya juga mendukung. Ini kenapa saya pakai kertas yang ini kertasnya
kertas duplek. Jadi saya ambil yang abu-abu. Itu warna abu-abu itu warna pertengahan ya, antara putih, ntar pakai pensil putih sama pensil yang gelap. Jadi kita atur dengan menggunakan dusel pakai tangan. Kemudian yang ini, yang pipi sebelah sini, kita geser ininya. Lihat nih garis-garis yang tegas, membuat garis tegas dulu. Ini tadi sudah saya bikin biar supaya mempercepat. Mana yang tegas kasih aja langsung tegas, supaya didusel ntar nggak hilang lagi. Kalau sedikit-sedikit ntar hilang lagi, numpuk-numpuk lagi, sekalian aja. Baru didusel pakai jari, cukup pakai jari kelingking. Nah, seperti ini. Nah, ntar kalau ini terlalu gelap, pakai jari yang kosong nih, belum ada duselannya ini bekasnya. Nah, ini dia akan tipis, dia kayak satu menghapus atau mungkin meratakan, tapi yang tipis. Ini juga ini terlalu tebel, jangan dihapus, didusel pakai jari yang kosong, yang masih belum bekas duselan ya. Kalau ini yang bekas duselan ini putih, ini didusel ke yang terang, dia jadi cemang-cemong gitu ya. Jadi yang terang itu yang masih belum dipakai. Ini 4 jari ini bisa berfungsi semua ya. Jadi kalau yang agak gelap, yang gelap ini contohnya nih gelap ya, ini duselnya pakai yang tadi tuh bekas ini yang sudah ada pensilnya. Maaf ini suaranya agak terganggu dengan suara hujan ya, karena pas saya membuat tutorialnya pas musim hujan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menambah ke sini. Nah, ini pipinya ini kan agak gelap dibanding ini. Ini tambahin lagi. Ingat miring ya, selalu pensilnya runcing dan miring. Nah, mungkin banyak cara-cara membuat hitam putih, ada yang pakai kuas boleh, ada yang bahkan pakai kapas boleh, silahkan, tergantung ini apa namanya kebiasaan masing-masing. Tapi kali ini saya cukup menggunakan jari dan satu pensil, tentunya pensil yang hitam ya, dan pakai penghapus monosiru, ini juga tipis ini. Oke, nah sekarang kita membuat di daerah mulutnya. Nah, mulutnya ini kan gelap sekali nih. Nah, ini geser supaya tangan atau bekas jari kita nggak sadar bisa menyentuh. Nah, ini langsung saja. Jadi dimana yang gelap langsung aja digelapin. Digelapin, jangan takut-takut kalau memang itu gelap. Untuk ini membuat ininya bibirnya ini juga sama, diarsir miring. Kemudian ini kan tipis, jangan pakai yang hitam ini ya, yang bekas gelap ini, pakai yang sedikit tadi tuh, atau mungkin digosok gini dulu biar nggak kelihatan gelap sekali. Ini gosoknya pelan-pelan dengan lembut, ikutin garis bibirnya. Nah, seperti ini. Oke, kita turun lagi ke dagu. Nah, ini juga ini nggak begitu gelap ya, diarsir dulu. Saya jauhin biar kelihatan di mana daerah gelap dan terangnya. Kemudian kita gosok. Nah, ini kalau mau ini kan terang nih, jangan pakai ini agak gelap ya, yang tadi itu ini boleh nih gosok. Putar-putar boleh, terserah mau gimana tekniknya, yang penting merata. Oke, sekarang kita turun ke bagian bawah. Oke, kita lanjut bagian bawah. Nah, ini apa namanya, kelihatan garisnya yang agak tebal, kita tebelin. Nah, ingat ya, mengarsirnya dengan perasaan ya. Jadi karena ini enggak begitu gelap, ngarsirnya yang pelan-pelan.
miring. Nah, ini bagian yang agak terang itu miring. Ya, kemudian arsir didusel ya, bukan arsir ya, didusel. Cepat sekali kalau yang cepat lembut ya, dan cepat menyebar ya kalau pilih pensil yang soft. Kemudian ini, nah ini agak ini sekali ya, nggak begitu gelap, jadi ngarsirnya juga pelan-pelan. Gosok lagi, tadi dusel. Ya, kemudian yang ini tambeng lagi. Ini gelap pakai blinking ya. Nah, oke, sekarang ini kan kena semua ini. Nah, gimana cara membuat terangnya? Pakai ini yang namanya monosiro ya, dimana bagian-bagian terang itu di pensil. Jadi jangan takut kalau kena pensil semua, ini duselnya terlalu sempit, ntar yang terang jadi kedusel gitu. Jangan takut, karena kita menggunakan namanya penghapus monosiro ini ya. Setelah dihapus supaya lebih lembut lagi, gosok lagi supaya pinggirnya lebih bagus. Ini perlu kesabaran ya. Oke, sekarang ini juga. Jadi membuat lukisan potret ini kita utamakan wajah ya. Kalau gini ini tuh untuk mendukung aja. Ini tidak mirip atau tidak sama dengan aslinya nggak masalah. Yang pesan itu nggak memperhatikan ini. Yang diperhatikan adalah wajah, yaitu hidung, mulut, dan mata. Kalau itu sudah mirip, ini nggak begitu diperhatikan ya. Nah, ya diperhatikan, cuman nggak nggak terlalu dipermasalahkan karena sudah mirip ya. Tapi kalau belum mirip, yang ini pun kelihatan salah jadinya ikut. Tapi kalau udah wajahnya mirip nggak masalah. Oke, ini pelan-pelan diarsir. Arsirnya juga jangan takut kalau memang itu terlalu hitam atau terlalu gelap ya. Nah, itu kan bisa dihapus juga, nggak masalah, jangan takut. Nah, seperti ini titik kelihatan gelap kan. Nah, ini bisa dihapus, dikurangi. Nah, lalu duselnya jangan yang ini, pakai yang kosong. Nah, jadi hilang dia. Kalau pakai yang gelap ya sama aja. Kemudian karena ini warnanya itu enggak terlalu tajam ya, gelap dan terangnya. Ini juga semua tergantung ini contohnya ya. Kalau contohnya itu jelas, gelap terangnya itu enak. Tapi yang enggak jelas, terutama foto-foto yang lama itu, foto-foto yang belum pakai smartphone ya, waktu itu pakai kamera yang belum digital ya, jadi filmnya pakai roll itu ya, megapikselnya masih kecil, jadi nggak begitu jelas hasilnya. Nah, itu yang kita harus memaklumi. Oke, tapi ada aplikasi untuk menjelaskan ya. Jadi foto yang nggak begitu jelas atau buram itu bisa dijelaskan, tapi nggak maksimal ya, tergantung fotonya juga. Kalau fotonya parah sekali ya tetap aja nggak bisa. Kita saya tunjukkan aplikasinya. Oke, nah ini cukup gini aja. Nah, ntar kalau pengen detailnya ya diulangi lagi, yang tebal garisnya atau yang terang. Oke, sekarang saya membuat garis-garisnya ini garis-garisnya agak tebal, kita buat ikutin ya
garis-garisnya. Kalau memang tebal ya jangan takut buat tebal. Kemudian gosok, ini pakai yang jari kelingking yang gelap itu nggak masalah karena ini kan gelap sekali ya. Oke, nah sekarang yang ini juga diarsir karena ini agak gelap. Ini terus arsirnya ingat miring ya, supaya nggak goresannya itu nggak terlalu kuat hitamnya. Gosok pakai yang ini yang belum begitu hitam ya, ini bekasnya. Kalau pakai ini terlalu gelap ntar. Nah, ini ada garisnya sedikit, ini ada sedikit nggak kelihatan nih, kalau di zoom kelihatan sedikit ya. Itu nih di sini ya. Oke, kemudian diarsir. Ini biasa dikit. Ulangi lagi, kalau memang belum gelap ulangi lagi. Nah, ini garisnya ini agak gelap dikit. Jadi tutorial ini sederhana ya, jadi menggunakan satu pensil dan jari juga penghapus. Nah, pakai yang ini. Jadi 4 jari itu banyak dipakai fungsi ya, yang untuk gelap, untuk besar, untuk kecil. Jadi untuk besar pakai jempol, untuk kecil pakai kelingking. Oke, mana lagi? Nah, ini sekedar tekniknya aja ya. Ntar kalau pengen lebih detail ya diulang-ulang semua, terus diulang sampai benar-benar pas mana yang terang, mana yang gelap. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu teknik mengarsir dan mendusel menggunakan jari dan satu pensil. Oke, yang tadi itu masih tipis ya, jadi bisa diulang-ulang sampai tebal. Kalau yang hitam benar-benar hitam rambutnya, kalau yang ini berada sini juga, kalau yang bagian hitam sekali, terus digosok pakai jari. Nah begini, yang sempit jari kelingking, yang lebar boleh jari telunjuk atau jempol, cukup ini aja, nggak usah. Sekarang kita mau membuat backgroundnya ya. Jadi karena backgroundnya lebar, saya nggak pakai jari, nih pakai lap ya. Jadi lap ini yang sudah digosok-gosokkan ke mana, ke bagian yang hitam. Ini bekas dulu pakai rambut atau baju ya, digosok putar-putar seperti ini. Kemudian ntar tebelnya baru pakai pensil karkol, pinggir-pinggirnya terutama biasa pakai yang sini. Nah ini kan udah tipis nih ya, udah tipis, baru tetap pakai karkol ya. Nah, ini bebas mau di bagian bawah atau samping, terserah yang melukis. Pemesan tinggal ngikutin aja ya. Ingat supaya tidak kotor bekas tangan kita seperti ini ya. Nah jadi tangan kita aman, gambar kita juga aman, nggak hitam. Oke, sekarang kita pelan-pelan bisa diperjelas seperti ini ya. Garis ikutin. Dari bawah sini juga boleh. Yang penting ingat garisnya harus tegas, benar-benar gelap ya, jangan takut. Dengan gelap. Kemudian gosok-gosok seperti ini, tebalkan. Nah, ini contoh saja, ntar
tebeli sendiri ya. Ini saya kasih contoh saja seperti ini. Kenapa ini nggak saya fullin, karena ntar ada kartunya ya. Jadi sebelum bingkai itu ada untuk pemotif, untuk penutup pinggir listnya ya. Jadi ini nggak perlu, percuma saya tebelin, saya penuhin, tas juga ketutup 3 cm seperti ini. Nah, kita beli dulu, jangan ragu-ragu kalau mau ngitemin, biar supaya mantap ininya, gelap terangnya. Nah, bagian yang tipis ini pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Oke, kalau sudah, ini ke atas agak tipis-tipis ya. Nah, sudah, baru digosok yang pakai kain tadi. Ini kainnya, ini juga bekas-bekas terus nih ya. Dia langsung menyebar ya. Kalau yang karkol soft itu menyebar. Putar-putar. Ini untuk ini pelan-pelan nih dari pinggirnya, tapi jangan takut kalau kena ya, karena kita punya penghapus ya, monozero namanya ya. Penghapusnya itu bisa kecil sekali, kalau pengen kecil sekali dikuncingin ya. Ini putar-putar atau garisnya ini rata. Ini juga ditemin lagi juga bisa, tergantung selera pelukisnya ya, bukan yang besar. Background itu bebas, tidak ada hubungannya sama wajah. Kalau wajahnya nggak mirip, backgroundnya bagusnya kayak apa, tetap aja yang kesan komplain. Tapi kalau sudah mirip, backgroundnya asal-asalan juga nggak masalah. Tapi background juga mendukung juga, tapi tidak 100% ya. Jadi untuk memperjelas, untuk memunculkan wajah yang dilukis seperti ini. Jadi haluskan pakai lap, karena ini lebar ya. Pakai jari juga bisa, cuman kelamaan karena ini areanya lebar. Nah, ini sisa-sisanya ini bisa membuat di atasnya untuk yang tipis. Ini belum selesai ya, jadi kita mainkan lagi, tebelin lagi sampai apa yang kita mau. Oke, saya mau lebih jelas lagi, lebih gelap lagi, boleh. Nah, dihitamin lagi, kemudian tadi gosok lagi pakai lap. Ingat, lapnya jangan lap seperti handuk yang kasar-kasar itu ya, lapnya yang lembut supaya hasilnya juga halus. Ini kita ini backgroundnya, tapi bebas ya, backgroundnya tidak harus gradasi, mungkin seperti asap banyak sekali, seperti garisnya kayak abstrak itu, garis-garis tegas miring kayak yang sudah saya buat, yang sudah jadi saya lukis. Oke, sekarang gosok lagi, ini kan kasar nih, sekarang kembali digosok. Boleh ganti tangan kiri, tangan kanan tidak bisa untuk menggapai garis-garis pinggirnya. Sebentar garis pinggirnya ditegas lagi dengan pensil, tidak bisa. Biasanya gosok-gosok sampai ke atas. Boleh naik turun, boleh ke samping, boleh putar-putar, yang penting mainkan gradasinya. Jadi di sampingnya ini bisa seperti ini atau dibalik dari atas ke bawah, terserah ya selera pelukisnya. Ini bukan dari mana-mana, cuman
lama-lama diketemukan sendiri, oh pakai ini bisa, pakai ini bisa. Oke, ini untuk gradasi. Sedangkan untuk bajunya sama, tinggal ikutin aja ini mana yang hitam mana yang putih, tinggal sama ya tadi sudah ini. Nah, ini sekarang mainkan pakai jari. Kalau pakai lap nggak mungkin ya, ntar akan kegosok semua nih. Nah, ini diperhalus ya supaya gradasinya bagus. Nah, terus bagian yang terang-terang ini kalau pakai ini kan nggak mungkin terlalu besar, pakai ini bisa jari, tapi bekasnya itu digosok, hilangkan supaya nggak terlalu hitam. Oke, sekarang dilihat yang ini tadi tuh bekasnya arsir, gosok pelan-pelan biar kelihatan ini efek lipat-lipatannya ya. Takut kalau kena hitam ya, karena ntar gosok pakai pensil ya. Nah, ini untuk memunculkan ini, apalagi yang hitam ini, kita harus tegaskan lagi di pinggirnya ini, tegaskan lagi dengan pensil, maksudnya tegas hitamnya ya, supaya kesan ininya, kesan bajunya kelihatan muncul. Oke, besok kembali pakai lap. Ini semua piecenya satu aja ya, jadi dari sket bajunya gradasi dua aja, sampai backgroundnya satu warna cukup, pensil karkol yang soft. Ini bagi pemula yang komplit cukup ini aja, pensil ini aja cukup. Oke, sudah, saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya sama semua, tinggal ikutin garis-garisnya dulu, baru pakai gosok pakai printing. Nah, ini kalau pengen nya muncul, pengen apanya, wajahnya kan belum muncul nih, bisa lagi di ditebelkan. Oke, saya selalu pakai pengaman supaya lukisannya bersih, karena ini dari sini nggak muncul ya bajunya, karena bajunya ada garis putihnya. Ini pengen muncul itu harus benar-benar kontras, lawannya gelap ya harus terang, lawannya terang balik gelap. Oke ya, ini karena kecil nih, saya cukup pakai jari printing. Juga sama, ini gelap, tinggal dilapin.
penghapus ya. Penghapus itu untuk seandainya kita membuat atau menggosoknya gelap itu, yang terang kena, itu bisa dihapus pakai monosiro. Nah, kelihatan gelapnya. Ini pengen lagi, boleh, terserah mau sampai gelap apa, tergantung seleranya ya. Kalau memang udah cukup gelap ya cukup, tapi kalau pikirannya ganjil kayaknya pengen gelap ya gelapin lagi ya. Jangan takut terlalu gelap, jangan takut terlalu terang, karena ada alat yang untuk menerangkan dan untuk menggelapkan. Dan udah pinggirnya baru digosok dengan ini, diperhalus ya. Kalau nggak ada kain, kapas juga boleh. Ini kenapa kain? Saya senang kain karena tekanannya kuat. Kalau kapas itu tekanannya ambiar gitu ya. Lagian ini menduselnya bagus. Kalau kapas menduselnya kurang kuat, malah bisa tertarik sama kapasnya. Kalau ini enggak, ini benar-benar meratakan. Nah, agak muncul, pengen muncul lagi, gelapin lagi. Nah, oke, cukup itu aja ya.